Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Nice to meet you. Before listening what my explanation, you must know me first. Selamat jumpa anak-anakku sekalian kelas 10, bahwa pada pagi hari ini berjumpa dengan saya Mr. Agus Sumarwan. Tentunya Anda ada sebagian yang sudah tahu dari sekolah tertentu, ada sebagian banyak yang belum, karena berasal dari berbagai sekolah. Alhamdulillah pada pagi hari ini berjumpa dengan saya di Semaba, sekolah favoritnya orang Lamongan bagian barat. Perlu Anda ketahui, banyak sekali bapak-bapak, orang tua dari kalian yang sangat menggemari Semaba. Oleh karena itu, Semaba harus tetap jaya dan Anda tidak salah memilih Semaba sebagai sekolah lanjutan dari yang Anda inginkan. Itu perkenalan saya mengenai saya, Mr. Agus Sumarwan. This time I will teach you about should have. Should have itu apa? Should have itu bagian dari model yang seharusnya Anda kenal lebih dulu. Dari SMP dulu tentunya Anda sudah tahu. Saya beritahu dulu kalau barangkali ada yang belum tahu. Should have itu kita harus kenal dulu apa yang namanya model. Models itu ada 5, yaitu can, ada may, ada must, ada shall, ada will. Dalam hal ini yang perlu kita atau yang akan saya sampaikan pada kalian bersama adalah shall dalam bentuk lampau. Karena semua ini bisa dibentuk lampau, can menjadi could, may menjadi might, must menjadi had to, shall menjadi should, dan will menjadi would. Dalam KD 2 kelas 10 kita membahas should dalam literature atau sastra. Yang kita sampaikan adalah materi sastra pada pagi hari ini, yaitu literature. Yang KD 1 kemarin kita berkenaan dengan filling form, mengisi formulir yang berkenaan dengan diri, alamat, dan sebagainya pada saat kita ingin melamar pekerjaan atau ingin mengisi form untuk COD dan sebagainya. Dalam hal ini kita perlu membahas adalah should, yang harusnya, yang artinya seharusnya, atau bisa kita uraikan di sana menjadi 3. Should yang plus verb 1 ini menyatakan suatu keharusan yang dilaksanakan pada masa yang akan datang atau future. Kemudian ada yang should yang diikuti di plus verb. Nah, ini untuk present obligation yang harusnya kita kerjakan pada saat ini. Present obligation. Nah, yang berikutnya adalah should plus have plus verb 3. Nah, ini yang namanya past obligation.
obligation. Yang kita bahas kali ini adalah ini. Walaupun di poin semuanya ada. Nah, ini untuk membedakan antara should dengan verb 1, should dengan be plus verb a, dan should plus verb 3 plus have plus verb 3. Sehingga Anda nantinya pada saat membedakan ketiga-tiganya tahu bedanya mana should, mana should be verb a, mana should have verb 3, dan masing-masing penggunaannya. Jadi karena itu you must know well how to differentiate, bagaimana membedakan between them. Nah, misalnya kalimat untuk yang pertama, I should go to Surabaya at 12. Dalam hal ini menyatakan bahwa saya seharusnya pergi ke Surabaya pada jam 12. Karena ini future, sekarang belum jam 12, maka jam 12 nanti I should go to Surabaya. For the present obligation, untuk yang kewajiban sekarang, misalnya dalam kalimatnya, kalau ini tadi contoh untuk yang ini, I should be shooting this time. It means now. Saya harus syuting saat ini. Nah, ini yang dinamakan ini should be plus verb a, present obligation, suatu kewajiban yang harus saya lakukan sekarang. Untuk contoh yang ketiga, misalnya saya punya tugas yang harus saya selesaikan, tapi ternyata pada saat ini belum selesai. Misalnya I should have done my homework. Pada saat ini saya belum menyelesaikan tugas saya. Jadi saya punya PR tapi belum saya selesaikan, maka saya katakan I should have done. Saya seharusnya telah menyelesaikan my homework, PR saya. Nah, ini beberapa contoh yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada contoh lain dari bahasan ini. Anda bisa melihat tampilan berikut ini. Well, students, this one is next example. Yang saya katakan tadi models, kita awali dulu dari model should. Kita bahas dulu. Di sana ada tulisan we should do state obligation or necessity. Jadi kita menggunakan kata should plus verb 1 tadi untuk menyatakan kewajiban atau keperluan, khususnya di masa yang akan datang. You should always listen to your mother's good advice. Kamu seharusnya selalu mendengarkan nasihat-nasihat baik ibumu and apply them, dan melaksanakannya di suatu keharusan. Mulai dari sekarang sampai yang akan datang untuk kapanpun, Anda harus dengarkan nasihat ibumu yang baik. You should not forget to water the plant. Sebagai tugasmu, kamu seharusnya mengairi bunga-bunga atau tanaman yang ada di sekitarmu. Ini contoh dari penggunaan yang pertama. Jadi yang digunakan untuk state future obligation, menyatakan suatu kewajiban masa yang akan datang atau keperluan.
as it suggests something which is not done yet, yang belum dilakukan, yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Contoh lain, I should eat something. Pada saat ini kamu lapar sekali, kamu seharusnya makan sesuatu. You should get some sleep. Kalau Anda ngantuk, kalau tempatnya di sini, di sekolah, you should not get some sleep now. But at home, like daring, it's up to you. You can do it as well as you can, but you must understand what I explained to you. Poin 2, should be verb aim. Ini digunakan untuk menyatakan aksi pada masa yang akan datang. That you need have to do at the moment when you say it. Oh ya, saya ulang sekali deh. Sekali lagi bahwa ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Yang tadi saya berkatakan I should be shooting tadi. Jadi sini contoh lain, I should be thinking about this matter more seriously by now. Saya seharusnya berpikir tentang hal ini lebih serius sekarang, karena kondisi Anda berada di rumah atau di mana tempat, apakah bisa menerima penjelasan saya atau tidak? I should be thinking seriously. Bagaimana? You should be doing your homework now. Nah, mulai saat ini kamu seharusnya mengerjakan PR-mu. Silakan dipahami. Nanti ada contoh lain. Point C, you should have, ini yang menjadi bahasan kita pada kali ini. You should have plus verb 3. Should plus perfect tense express regret, suatu penyesalan yang pada saat ini kamu seharusnya sudah menyelesaikan tugas itu, tapi belum. Satu contoh, I should have been there to accompany you last night. Mestinya tadi malam itu saya berada di sana menemani kamu, tapi kenyataannya tidak. Ini yang dikatakan should have. You think that you have to accompany me last night, but in fact you weren't. Kenyataannya kamu tidak menemani di sana. Ini pola dari yang akan datang, dari pola penggunaan should yang sekarang dan pola penggunaan should have merupakan kegiatan yang sudah berlalu. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kalau belum, saya berikan satu lagi contoh plus tugasnya. Jadi di sana ada pola penggunaan have to, should plus verb 1, should plus be plus verb a, should have plus verb 3. Oke, berikut ini yang merupakan tampilan lebih jelas barangkali, karena tidak ada apa yang namanya saya ucapkan satu persatu, maka ini listening ini merupakan baca sendiri aja nanti. Biar kamu baca, kalau tidak bisa baca, baca saja di sana. Kalau tidak bisa membaca dengan keras, maka baca sendiri dan bedakan. Dalam hal ini maksudnya write down each sentence in the correct column. Apakah nomor 1 ini termasuk kolom past obligation? Apakah present obligation? Apa future obligation? Saya berikan contoh 1. I should have bought a flight ticket to Jakarta. Saya seharusnya telah membeli tiket penerbangan ke Jakarta, tapi belum beli saya hari ini. Mestinya saya sudah beli. Yang present obligation, they should be learning new material. Seharusnya mereka sudah mempelajari materi yang baru sekarang ini. Untuk yang akan datang, we should talk about this matter to our teacher. Kalau Anda punya kesulitan, maka
maka kamu seharusnya mengatakannya hal kesulitanmu itu kepada gurumu. Anda bisa chatting melalui WA kalau ini kurang jelas, maka saya punya nomor, silakan nanti dihubungi. Kalau tanya suatu hal yang kurang jelas, Anda bisa chatting, Anda bisa calling with this number. Nah, this one is my number for you. Do it at home, these numbers from 1 without number, but I count it about 15. Saya hitung sekitar 15, nanti coba dikerjakan di rumah. Silakan kirim. Kalau tidak bisa melalui sana, yang melalui WA dengan nomor ini, atau ke guru bahasa Inggris Anda yang setiap hari ngajar Anda. Ya. I just help your private teacher. So if you find difficulties, you can ask your teacher and also ask me about this. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. Jangan lupa do it well, and if you find difficulties, ask me or ask your teacher. You can ask by this phone number through my WhatsApp. Mudah-mudahan ke depan pandemik ini segera selesai, sehingga Anda bisa bertatap muka dengan saya langsung, sehingga tidak lagi mana orangnya, hanya lihat gambarnya saja. Gitu ya. Mudah-mudahan Gusti Allah segera mengakhiri pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa bertemu dengan tatap muka, dengan sehat walafiat. Semoga Anda semuanya di rumah dalam kondisi sehat walafiat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.